Ada giat apa pagi ini Pak RW? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita menerima kunjungan dari tim Jemaat Bersih dari kelurahan, mungkin juga dari perwakilan kecamatan, LPM, DLHK. Nah, kami di sini RW 27 sudah menyiapkan pertemuan pagi ini, terutama terkait untuk membahas mengenai kebersihan, mengenai lingkungan yang lain seperti banjir ataupun sampah dan sebagainya. Kira-kira itulah intinya acara kita pagi ini. Mohon doanya semoga semua memberikan kebaikan bagi warga RW 27. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur atas nikmat dari Allah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di RW 27 bersama Pak Lurah beserta tim. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang Pak Lurah beserta semua tim, termasuk dari LPM, kemudian dari DLHK ada ya. DLHK mungkin belum datang, mereka datang juga tentunya. Kemudian Bapak-Bapak RW, terima kasih sekali dapat hadir, Pak Irwan. Kemudian warga perumahan Taman Cipayung yang satunya sudah kita undang nih. Bahkan RT 2 juga belum datang, tapi mereka sudah siap di belakang Pak. Nah barangkali itu kemudian kena waktunya juga Pak Lurah ini keliling rupanya ternyata di RW yang lain. Maka tadinya kami acaranya akan berkeliling Pak, tapi kita langsung menuju nanti ke sana setelah Bapak sampaikan arahan pada kita. Barangkali kesempatan yang baik ini izinkan kami melaporkan dikit Pak. Siap. Pertama sesuai dengan kegiatan kita hari ini adalah kalau yang kami tahu bagian dari kebijakan atau arahan dari Pak Wali, Pak Sofian ya, Pak Gubernur bahkan ya, Pak Gubernur, dan tentu kita di tingkat kabupaten maupun kota akan melakukan itu. Oleh karena itu kami siap mendukung sepenuhnya Pak. Sekaligus kami lapor kondisi di lingkungan perumahan Taman Cipayung dari segi kebersihannya. Alhamdulillah kebersihan kita sih cukup terjaga sebetulnya di perumahan Taman Cipayung ini. Kita punya tim kebersihan, kemudian kita juga punya alat-alat yang cukup lengkap lah, dan mereka kerjanya hampir setiap hari seperti itu. Bukan hanya menarik sampah tetapi membersihkan lingkungan dan sebagainya. Nah sepintas barangkali tadi sambil jalan sejak dari depan itu kelihatan kira-kira gitu ya. Nah yang lain yang kami terkendala selama ini, mohon arahannya dan juga mohon dukungannya Pak Lurah beserta tim termasuk dari LPM dan sebagainya. Permasalahan utama kita Pak ada dua di sini itu. Pertama adalah tetap masalah lama, masalah banjir. Banjir itu kalau lagi kena banjir itu bisa selutut segini masuk ke rumah. Itu di RT depan, RT 6 kira-kira gitu. Nah sumber air itu di mana? Pertama kali Subutamo. Kali itu di samping pendangkalan juga memang terjadi penyempitan Pak. Sehingga volume air yang sekarang memang jauh lebih tinggi daripada 5 tahun yang lalu misalnya gitu ya. Itu memang meluap. Bahkan di jembatan depan itu air naik di atas jembatan, kira-kira gitulah. Beliau tahu karena tetangga kami di sini. Yang kedua sumbernya dari belakang ini Pak. Jadi di RT RW 1 itu kondisinya cekung kayak gini. Semua air itu mengalir ke sini Pak. Sementara parit kami di sana itu masih sangat kecil. Nah kemarin memang ada program pemerintah daerah melalui kelurahan, yaitu memperbaiki parit. Tetapi ternyata ukurannya itu kecil. Padahal parit kita udah lebih besar, sehingga kita lokasinya beda di RT lokasinya kira-kira gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RW. Kalau soal nampung kan cukup ditaruh di karung, ya. Bagaimana mencari solusi yang terbaik. Yang saya hormati para ketua RT dari RT 1 sampai 6. RT 6. Saya yakin semuanya ada RT-nya. Kalau nggak ada RT-nya kan susah administrasinya ya. Soal hadirnya mungkin ada yang hadir, ada yang belum. Yang saya banggakan, saya hormati teman-teman dari struktural kelurahan, Pak Sekel. Ya agak buru-buru karena memang sekarang itu zaman pendaftaran sekolah. Pak Sekel sudah sampai, kemudian Kasih tiga-tiganya ikut nih. Nah, sekalian mengenalkan diri, ada Bu Kasih POM yang bertanggung jawab soal sampah ini. Kemudian ada Kasih baru ke Kasih Kemas, Kemasyarakatan dan Pelayanan, Ibu Putri Flora. Tapi temennya sama Pak Una juga, ada ular tadi di sana ya. Ya. Kemudian Bu Kasih Ekbang yang terkait dengan persampahan dan lain sebagainya hadir biar tahu bahwa wajah-wajah kita, tangan-tangan kita adalah tangan-tangan kepanjangan dari pimpinan kita. Alhamdulillah dengan berkumpulnya ini, targetnya Pak Haji sebenarnya bukan hanya soal kebersihan, karena yakin kebersihan di Taman Cipayung itu sudah terkendali. Tapi yang diharapkan oleh pemerintah itu adalah silaturahminya, minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali antar warga ketemu. Ya mungkin kalau soal nyemot sampahnya sudah terbiasa, karena ada hal yang hilang. Budaya ketimuran mungkin, waktu Indonesia kita bagian barat ya, bukan bagian timur ya. Itu ada hal yang hilang dari budaya kita, diharapkan oleh Gubernur Jawa Barat KDM Kang Deddy Mulyadi ya menginstruksikan bagaimana terjadi kembali silaturahmi, jangan sampai tidak mengenal, karena banyak sekali di sekitar kita tahu-tahu digedor pintunya sudah tidak bernyawa. Ini ada ketidakpedulian dari lingkungan dan masyarakat yang nafsi-nafsi, hidupnya individual. Dengan gerakan ini, gerakan Jumsi ini minimal seminggu sekali ketemu dengan warganya. Kalau kebersihan saya yakin kalau di Taman Cipayung sudah terkendali dengan baik. Sehingga KDM mencanangkan ini direalisasikan oleh pemerintah Kota Depok dalam kegiatannya Jumat Bersih. Boleh-boleh saja hari lain sebenarnya, yang penting bisa ketemu warga dan cerita bagaimana Pak RT-nya tahu jumlah warganya, tahu yang sakitnya, tahu yang senangnya, kan begitu kadang-kadang ya. Nah, begitu senang-senangnya diam-diam saja. Nah, untuk program KDM ini di Provinsi Jawa Barat, terus di semua daerah bagaimana membangun kembali silaturahmi dan kebersamaan. Nah, kebetulan di Abadi Jaya direalisasikan oleh KSM Kang Sodik Murdiono. Kalau di Jawa Barat kan ada KDM Kang Deddy Mulyadi. Ya, saya kebetulan untuk hadir di masyarakat juga memang kita punya keterbatasan. Nah, di 29 RW ini. Tadi keluh kesahnya kan muncul, ya, misalnya tadi permasalahan yang tadinya ruang terbuka hijau, kita menjadi catatan dan itu yang akan kita informasikan kondisi di RW 27 Kelurahan Abadi Jaya itu ini masalahnya. Nah, ketemu, kalau dengan tidak silaturahmi ini kan nggak ketemu, mungkin hanya cerita, apalagi cerita masa lalu yang tidak enak. Tadi kan sempat terpublikasi ya, ada warga Taman Cipayung yang nginep di Polres Depok itu 1 malam 2 hari ya. Ya itu pada masa lalu, itu saya masih jadi RW itu Pak, dan itu sangat viral sekali waktu itu ya. Emang begitu, kalau udah viral sudah susah dikendalikan. Beda dengan spiral, kalau spiral kan menahan gitu ya. Kalau sudah viral kemana-mana gitu ya, nggak susah ditahan. Nah ini jangan terulang kembali, karena itu hanya ada miss saja mungkin. Kemudian juga kita kan punya hak dalam lingkungan tadi. Ya, tadi ada ular naik ke RW 2, ke RT 2 ya, RT 2. Ya mungkin sebelah sananya kita bikin taman apa, misalkan jadi kebun binatang khusus ular. Kalau sebelah sana jangan sampai masuk ke warga kan. Bagaimana solusinya? Pemicunya apa? Kira-kira kan itu. Nah ini kita menjadi masukan, nanti Pak Sekel, Bu Kasih Ekbang dicatat. Kemudian kita akan laporkan di setiap hari Senin ada rakor tingkat kota, disampaikan kendalanya seperti itu. Nah kalau hanya cerita tanpa fakta kan repot juga. Kalau hari ini ada cerita, ada fakta, maka akan ada penanganan secara nyata. Nah itu intinya. Kami dari pemerintah Kota Depok dalam hari kelurahan hadir ke sini. Yang pertama silaturahmi. Yang kedua ngopi, gitu kan sudah ada kan gitu, apalagi. Nah kita bisa bersama-sama di sini, mungkin minimal dalam kegiatan per bulan atau per minggunya ada kegiatan seperti itu dalam rangka silaturahmi tadi.
Kira-kira itu Pak Haji ya. Terima kasih karena RW 27 ini top terus. Saya aja sampai dipanggil ombudsman, Polres. Itu permasalahannya di 27, tapi sekarang alhamdulillah sudah sepi ya. Sudah nggak ada yang nyebur lagi masalahnya ya. Nah, ini dipanggil ke sana sini, dipanggil inspektorat, dipanggil Polres, dipanggil macam-macam lah. Itu 27 itu sangat viral gitu kan. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, mudahan kalau wartawan dan media mah udah nggak aneh gitu kan. Ada berapa? 4 lawyer ya yang mengundurkan diri ya untuk menangani 27 ini. 2 dan 7 itu kan 9. 9 itu angka terakhir terbesar di dunia. Jadi kuat ya, 27 jadi 9. Alhamdulillah. Selama 4 tahun setengah saya di Abadi Jaya, yang paling seru ya itu yang paling tuh ya, ini yang paling bukan spektakuler lagi, bikin liar ya terus karena itu terjadi di 27. Tadi dengan Pak RW udah nggak aneh ya, kita bikin pernyataan segala macam lah, macam-macam. Kadang-kadang begitu. Ini tapi paling tidak hari ini bersilaturahmi. Ini juga curhatan saya karena mumet juga dengan ada itu waktu itu. Tapi sekarang alhamdulillah. Mohon maaf Ibu ya yang hadir dan sekalian, apabila ada banyak hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini suratnya ada surat. Ada contoh suratnya, kami sudah berkirim langsung ke DLHK. Info dari DLHK itu sudah di atas mejanya PUPR. Cuman terakhir waktu kasus yang yang temboknya sudah sana sih Bapak lihat sendiri. Selesai ya. Tadi ada di dokumen tadi. Belum. Oh belum ya, itu lebih Belum. Ini contoh Pak, saya sudah kirim. Bukan. Yang Kalau dokumen tadi resume perkembangan terkini Pak. Enggak, yang maksud saya sudah tanda tangan. Maksud saya ini kan 2024 ya. Tanda terimanya. Ini arsipnya. Surat ini sudah masuk ke DLHK. Sudah. Ya, bukti Tanda terimanya. kan biasanya kalau surat ke sana kan ada tanda terima, sehingga kita bisa menelusuri bahwa kita bukan baru tapi sudah ada sebelumnya. Waktu itu saya lewatnya teman Pak. Tapi orang DLHK. Orang DLHK. Ya. DLHK Pemkot. Maksud saya gini, Ada tanda terima maksud saya gitu. kita akan lebih kuat karena legalitasnya. Yang namanya nitip ke teman kan bisa saja tidak sampai. Apalagi tadi sudah di meja PUPR kan katanya kalau ada bukti penerimaannya, ada biasanya bukti penerimaan. Kalau enggak gini lagi, ini dibuat ulang lagi, biar nanti tidak salah masuk. Kita bersurat tapi tidak sampai-sampai, mana buktinya kan gitu. Kita juga menanyakan ke pihak DLHK dan PUPR-nya, ini gimana tindak lanjut surat ini? Kan kira-kira begitu, gitu ya. Kalau itu untuk yang kasus ini ya Pak? Ya, yang manapun termasuk ini mungkin usulannya dibuat saja surat, kemudian nanti kita mana buka sih Pak? Yang itu ya yang contoh yang sebelum yang dari Sekalian ini Pak RT, ini dengan ini. yang waktu itu sudah berkirim surat, kami sudah serahkan ke RW, apakah RW sudah menyampaikan surat, saya kurang paham. Ini kan sudah pernah bersurat, tapi kan tidak bisa telusuri mana bukti penerimaan di sana. Ini kalau ini arsip yang tentang tembok itu sudah kami serahkan ke Pak RW, atau Pak RW sudah menyampaikan surat, kami tidak tahu. Saran Bu ya ke depannya ketika sudah ada arsipnya, tadi bukti terima baik di dinas terkait. Kalau ini kan bisa pertama belum ada legalitas. Oh ini arsip Pak? Ya justru itu yang Oh, namanya maksudnya arsip. yang sana, ya. Yang namanya arsip itu sudah ini loh salinannya yang dikirim ke dinas terkait. Jadi kita menelusurinya berdasarkan nih gimana nih tindak lanjut soal surat ini kan gitu. Kalau ini kan bisa saja tanggal bisa hari ini dibuat misalnya lalu karena apa namanya legalitasnya belum kita
ketahui sampai di sananya gitu. Dan biasanya kalau surat ke dinas itu ada bukti terima, diterima tanggal sekian, surat dari RW 27. Itu yang lebih kuat. Nanti belum ada. Kalau yang ini belum pernah juga, ini yang Ya, dari Pak tembusannya. RT, Ya, PRW. jadi gini ya supaya kita lebih Itu tertib. malah lebih lama lagi 2 tahun lalu. Tapi itu udah wewenang Pak RW karena kami sudah menyerahkan ke Pak RW. Apakah sudah diserahkan ke sana? Ya. Kami nggak tahu. Ya, Kalau nanti yang kami Karang cek itu. semua Pak, Ya. dokumen-dokumen kami. Yang jelas arahan Pak Lurah, kita buat surat ulang lagi, ini dan ini. Disatukan. Disatukan aja. Oke, kita tidak memperdebatkan itu. Mungkin sarannya permohonan pembangunan atau pernyataan keberatan dan lain sebagainya kita layangkan ke dinas terkait. Terkait UPS berarti ini kan UPS-nya udah jelas kelihatan nih dampaknya ke kita nih, kondisinya ini lampirkan. Ini perumahan, kemudian ini ke DLHK terkait ini misalnya yang tadi tembusan dengan yayasan tapi tujuannya ke PUPR misalnya. Ini kan temboknya punya yayasan. Kalau PUPR mau wajib memperbaiki ini karena keseluruhan, berarti tujuannya ke PUPR. Nanti dokumen buktinya ini sederhananya gini Pak RW. Jadi kita enak ngawalnya, gimana tindak lanjut soal surat yang ini? Kira-kira itu. Nah, kalau gini kan saya menanyakannya emang kapan gitu kan? Kira-kira begitu maksud kami supaya benar terregistrasi di sana. Boleh saja Bu, titip ke temennya boleh, tapi dimohon diminta bukti penerima ya. Baik, baik Pak. Gitu ya. Terima kasih arahannya. Sukma Jaya